Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini, tanggal 26 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia dan kamu ya. 3 kartu pertama aku akan tujukan pada dirimu ya, dan 3 kartu kedua aku akan fokuskan pada pembacaan si dia. Tapi pembacaanku ini bisa vice versa ya, jadi kalian situasikan aja dengan situasi kalian. Akan ada seseorang yang energinya sangat kuat ya di sini. Dia akan datang ke kamu. Dia ingin menawarkan cinta sama kamu. Orang ini secara vitalitas juga bagus, energik banget. Orang ini menarik ya. Bahkan di sini dia akan memperjuangkan kamu agar dia bisa kamu terima ya. Orang ini orangnya menarik, mungkin tampan atau cantik, good looking lah intinya. Orang ini akan siap berkorban sama kamu. Dia orangnya kuat, berani ya, dia tidak takut dengan apapun, entah nanti halangan rintangan apapun yang akan dia hadapi untuk bisa mendapatkan kamu, akan dia terabas, akan dia hadapi seperti itu ya. Cuman orangnya memang agak impulsif, hati-hati. Jadi memang dia akan memberikan cinta yang di awal itu akan wah banget gitu ya, kayak bakalan membuat kamu kelep-kelep ya. Kamu akan kayak yakin banget bahwa dia cinta banget, cuman karena orangnya impulsif, hati-hati, dia suka berubah-ubah. Ya, gampang banget berubah-ubah. Ini bisa jadi mantan ataupun orang baru. Cuman aku lihat di sini The Lovers, jadi ada kemungkinan ini adalah mantanmu. Ya, dia akan datang lagi dengan kepercayaan diri bahwa kamu masih mencintainya, jadi dia di sini akan dengan effort ya untuk mendapatkan kamu lagi. Cuman ya itu sifat orang ini memang impulsif, jadi mungkin di awal aja dia akan semangat untuk memperjuangkan kamu, tapi seiring berjalannya waktu ya balik lagi deh kayak kemarin kayak gitu ya. Apa namanya? Gampang banget dia meredup ya semangatnya untuk memperjuangkan kamu. Tapi intinya ketika dia datang lagi, dia siap untuk mengambil resiko. Ya, dia nggak akan takut lagi dengan penolakan. Oke? Okay? The Lovers ya, sebenarnya kalian berdua itu sama-sama saling mencintai. Kalian masih sama-sama saling mencintai, cuman memang nggak mudah ya menjalani hubungan yang kartunya The Lovers keluar nih. Saling mencintai cuman penuh dengan halangan dan rintangan yang memang niatnya itu untuk mendewasakan dari kedua belah pihak agar hubungan ini tuh kuat dari basicnya dulu gitu ya. Jadi memang sering hubungan kalian sering on off ya, untuk memperkuat hubungan kalian, mendewasakan kalian gitu ya. Dan apa ya? Kalian itu apa namanya? Selalu harmoni gitu ya. Selalu harmoni itu seimbang ya. Kalau kalian punya kekurangan akan ditutupi dengan kelebihan pasangan seperti itu. Jadi intinya kalian akan saling mengerti dengan cara ya ini sering didatang dan pergikan dari hubungan gitu ya. Sering on off lah intinya. Jadi mau apapun masalah kalian, kalian akan dipersatukan kembali karena memang inilah cara semesta untuk memperkuat hubungan kalian ya. Ketika dia punya kekurangan, kira-kira kamu akan bisa nggak menerimanya, terus nanti akan setelah dipisahkan, oh ternyata
kalian menyesal, ternyata perasaan semakin rindu, semakin membutuhkan, akhirnya disatukan lagi. Kemudian nanti didatangkan lagi atas suatu masalah, kira-kira kalian bisa nggak menghormati, menghargai gitu ya, menerima. Nah, seperti itu terus. Tapi memang intinya untuk membuat kalian itu bisa selaras ya, selaras nantinya. Bahkan aku lihat batin kalian ya, ikatan batin kalian itu kuat loh ya. Mau sejauh apapun jarak di antara kalian, mau semarah apapun ya kalian sama-sama saling tidak mau mau melepas ya, sama-sama tidak mau saling melepas. Ya mungkin di hari ini enggak, aku pengen menyudahi, mengakhiri ini, tapi nanti ada waktunya kalian akan, oh kok aku rindu, kok aku keinget dia gitu ya. Jadi walaupun pernah mengatakan enggak, aku pengen melepaskan dia seutuhnya, tapi ada sewaktu-waktu kalian akan tiba-tiba rindu, pengen ketemu, keinget dia ya, atau apalah semacam itu, dan itu akhirnya terkoneksi kembali gitu. Ya, karena memang inilah cara Tuhan untuk membuat kalian memahami seutuhnya perasaan kalian, siapa sih yang sebenarnya seseorang yang ingin benar-benar kalian miliki gitu. Cuman aku melihat karena situasi kalian aku melihat saat ini kan situasi kalian itu udah nggak bersama ya, udah nggak bersama, berat ada suatu ketidakpuasan di hubungan kalian sehingganya kalian itu berpisah. Terus sekarang ini kamu itu meragukan hubungan kamu dengan dia, bahkan ikatan batin kalian pun kamu ragukan gitu ya. Saat ini tuh benar-benar kamu ragu lah sama dia. Kalau misalkan kamu sering mendengarkan bacaan tarot gitu ya, kalian akan balikan lagi, dia akan datang lagi, itu bahkan kamu masih meragukan itu gitu. Bahkan insting kamu bilang kayaknya dia rindu sama aku, kayaknya dia kayaknya dia keinget sama aku sekarang gitu. Kamu bahkan mendenial itu ya. Karena di sini uh, aku ngelihat itu uh, kamu benar-benar yang nggak yakin banget gitu ya. Kayak benar-benar cinta dia ke kamu itu mungkin udah pudar. Entah situasi apa yang membuat kamu itu yakin banget bahwa kamu meragukan itu semua gitu. Kamu meragukan dia akan balik lagi gitu ya. Dan bahwa kamu meragukan bahwa dia masih cinta sama kamu. Yang sekarang kamu pikirkan tuh ya dia udah nggak cinta lagi sama kamu. Nah, jadi sekarang situasinya kamu benar-benar menarik diri dari dia dan tidak lagi merasa kalian terikat menjadi seorang pasangan kayak gitu. Intinya sekarang tuh kamu tuh benar-benar meragukan meragukan bahwa kalian bisa bersama gitu ya. Karena situasinya sekarang kalian juga udah pisah. Entah mungkin dia di sini yang mengatakan putus, mengatakan dia nggak mau lagi menjalin hubungan sama kamu, atau mungkin kamu pernah melihat dia udah bersama yang lain gitu ya. Makanya di sini kamu udah meragukan bahwa dia tidak tidak akan lagi datang ke kamu, tidak akan bisa menjadi pasanganmu gitu. Apalagi kamu tahu bahwa dia ini dulu sering banget selingkuh kayak gitu ya, dan sekarang dia udah kamu pernah lihat bahwa dia udah punya pasangan kayak gitu, kamu benar-benar yang udah pasrah gitu ya, udah nggak yakin lagi bahwa dia bisa balikan sama kamu. Dan apalagi di sini aku lihat juga kalian terpisah oleh jarak yang cukup jauh, entah kalian beda negara, beda pulau, beda kota gitu ya. Ya, yang membuat kamu makin yakin bahwa nggak kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Kamu udah meragukan perasaanmu, hubungan ini gitu ya. Jadi, ya intinya kamu di sini sudah meragukan semuanya. Ya, kamu sudah meragukan hubungan kamu dengan dia, gitu. Dan untuk si dia, aku melihat di sini dia merasa kayak putus asa ya, karena
dia merasa udah banyak banget berjuang untuk mencari pasangan yang cocok ya. Entah udah berapa kali dia mencoba untuk menjalin hubungan dengan banyak orang, bahkan di sini termasuk dengan kamu. Dia mengusahakan semuanya hubungan itu bisa berhasil tapi ternyata sia-sia semua. Nggak ada yang berhasil. Bahkan sampai detik ini, sampai hari ini tuh nggak ada yang berhasil hubungannya. Bahkan dia mencoba untuk berusaha keras ya untuk bekerja agar bisa uh, apa ya menyukseskan hubungan ini ya. Dia banyak bekerja karena gini, dia berpikir bahwa kalau mau punya komitmen atau punya hubungan tuh secara keuangan dia dia harus mapan dulu agar bisa memberikan atau memberikan kenyamanan atau mensuplai kamu lah dari segi apapun, agar kamu bisa bangga lah gitu dengan dia ya. Dia bisa membantu kamu secara keuangan juga atau dia bisa ya merasa bangga gitu ya karena secara materi dia bisa mapan. Cuman ternyata semakin dia bekerja, semakin dia sering mengabaikan kamu, akhirnya kamu pun nggak sepemikiran sama dia gitu. Kamu sering merasa diabaikan, kamu akhirnya lelah dengan hubungan ini. Ya nggak cuma kamu ternyata dengan pihak yang lainnya pun dia seperti itu. Dia memang punya pemikiran yang kalau mau punya hubungan ya dia harus mapan dulu. Makanya dia di sini sibuk sama pekerjaannya. Akhirnya dia mengabaikan pasangan-pasangannya. Akhirnya pasangan-pasangannya itu juga punya perspektif yang beda. Nih orang serius nggak sih gitu kok sering mengabaikan, sering komunikasinya nggak bagus gitu ya. Nah, ternyata setelah sekarang nih ya, terutama hari ini, karena ini pembacaannya sekarang, dia udah dia udah mengerti. Ternyata ya kalau memang mau punya komitmen, punya hubungan tuh bukan hanya satu orang aja yang berjuang, memang harus dari kedua belah pihak yang sama-sama mau memperjuangkan hubungan ya. Karena memang kalau punya hubungan itu kan kedua belah pihak, dua orang. Jadi harus dua orang yang bertanggung jawab atas hubungan ini untuk mau sukses gitu, ya. Dan kalau misalkan cuma satu aja yang mencoba eh, apa mencoba yang terbaik untuk membuat hubungan kedua belah pihak bahagia itu kayaknya nggak cukup gitu, itu nggak bisa gitu. Ya dia sadar gitu. Akhirnya eh ya karena cuman seorang aja yang berjuang ya hubungannya jadi apa hancur gitu ya. Endingnya juga lepas kendali dan berpisah kayak gitu. Ya intinya dia sekarang udah sadar. Ternyata nggak punya hubungan itu nggak hanya cuma sekedar punya pekerjaan bagus, punya keuangan bagus, tapi juga butuh perhatian, tanggung jawab, dan mau sama-sama berjuang. Nah, dia sadar itu, sekarang dia sudah sadar itu. Jadi, kalau aku ngelihat ya, kisah percintaanmu ini, koneksi antara kamu dengan dia ini complicated banget ya. Ada perselingkuhan, ada keuangan, ada perspektif ya, yang bertolak belakang ya, sangat-sangat bertolak belakang. Dari keuangan lagi nggak baik-baik aja, karir nggak baik-baik aja, perspektifnya juga beda banget antara kamu dengan dia, nggak ada apa saling memahami, kemudian energi perselingkuhan di sini, aduh, complicated banget koneksi antara kamu dengan dia. Dan akhirnya di sini tuh Eight of Cups tegak berarti dia sedang mengevaluasi semuanya. Dari sekian banyak hubungan, yang mana sih yang menurut dia bisa membuat dia bahagia, bisa membuat dia merasa nyaman, bisa memberikan kesan yang mendalam sama dia. Dan saat ini tuh dia sedang memilah-milah ya. Siapa sih orang yang benar-benar tulus, orang yang bisa benar-benar memberikan kebahagiaan, bisa mengerti dia, bisa memberikan dia, mengajarkan dia untuk menjadi lebih dewasa. Intinya yang menguntungkan dia, bukan hanya dari segi finansial, tapi memang secara hati itu yang dia inginkan itu siapa. Dia sedang mengevaluasinya. Dan ternyata aku lihat di sini dia memilih kamu.
ya. Ternyata kamu orang yang tulus mencintai dia, kamu orang yang gak neko-neko, kamu orang yang baik hati, kamu orang yang menyayangi dia, kamu nggak 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 ada apa ya niatan khusus ya dari hubungan ini, ataupun memanfaatkan semacam itu. Jadi akhirnya dia sadar ternyata kamulah orang yang dia pilih. Tapi, karena situasi kamu dengan dia sekarang tuh bener-bener yang udah merenggang, udah, bahkan dia melihat kamu tuh udah mengisolasi diri atau, menarik diri dari dia, nggak mau lagi, mengenal dia, mungkin ada udah energi pemblokiran ya, entah kamu memblokir dia atau dia yang memblokir kamu. Tapi ini di sini dia melihat bahwa orang yang ternyata tulus mencintai dia, orang yang dia inginkan ya di sini dia udah mengevaluasi semuanya ternyata itulah kamu. Kamulah orang yang dia inginkan. Orang yang ternyata sekarang telah menjauh banget dari dia, ternyata kamulah orang yang tulus mencintai dia dan sekarang dia udah sadar eh, kamulah orang yang pantas untuk dia miliki gitu. Orang yang dia inginkan itu ya cuma kamu nih. The Hermitnya reverse ya. Situasi kalian dia sadar udah benar-benar merenggang, kamu udah bahkan di sini kamu menarik diri dari dia, kamu kayaknya udah nggak mau terkoneksi lagi dengan dia, tapi karena dia baru sadarnya sekarang, ya dia pengen balikannya sekarang gitu. Cuman gimana ya? Situasinya udah menjauh, benar-benar koneksi antara kamu dengan dia itu benar-benar udah menjauh. Tapi dia akan mengusahakannya, aku lihat di sini ya. The Hermit tuh sekarang dia benar-benar lagi ingin mengusahakan semuanya, walaupun kamu sekarang koneksi dengan dia itu udah menjauh, udah benar-benar yang menarik diri dari dia, dia akan mencari cara gimana caranya agar bisa terkoneksi lagi dengan kamu ya. Memang nggak mudah ya karena benar-benar dia yang sudah menghancurkan kamu, benar-benar kamu udah terluka banget sama dia, jadi dia paham, dia tahu butuh waktu memang untuk bisa mendapatkan perhatian lagi dari kamu. Perlu waktu ya, perlu waktu, dan di sini juga perlu kesadaran diri dari dia yang sehat untuk bisa membangun kembali rasa koneksi antara kamu dengan dia gitu ya. Ternyata nggak semudah itu. Ya, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang aku maksud. Intinya gini, dia sudah mengevaluasi semuanya, apa yang pernah terjadi dan siapa sih sekarang tuh yang dia inginkan. Ternyata dia udah tahu, udah mengevaluasi semuanya, siapa sih yang hati dia inginkan yaitu cuman kamu. Kenapa dia menginginkan kamu? Ya karena kamu orang yang tulus mencintai dia, orang yang tanpa pamrih ya, mau mencintai dia, mau apa namanya menjalin hubungan cinta yang real dengan dia gitu, tapi ternyata dia telah menyakiti kamu dan situasinya sekarang memang kalian udah berpisah, kamu benar-benar menarik diri, bahkan di sini kamu udah ragu ya dengan hubungan ini. Dia melihat situasinya itu benar-benar yang udah kayak ada tembok yang besar dan cukup tinggi di antara kamu dengan dia gitu yang menghalangi kalian. Tapi di sini karena dia udah yakin, mantap ya bahwa kamulah orang yang dia inginkan, the Hermit reverse, dia percaya bahwa cuma kamu yang dia inginkan dan di sini dia pengen lagi balikan sama kamu. Cuman memang dilihat dari sisi kamunya tuh kan bener-bener yang udah apa ya, udah pasrah, udah kayak nggak yakin, udah kayak ya intinya kamu udah bener-bener yang nggak mau lagi lah berharap sama dia. Kamu bener-bener yang udah pasrah, apa sih namanya, ribet deh aku ngomongnya. Intinya kamu kayak udah nggak ada harapan gitu ya untuk balikan sama dia dan kamu udah menarik diri ya, benar-benar kamu bahkan mengisolasi diri dari dia, menutup diri dari dia. Jadi dia butuh waktu juga untuk bisa mengetuk hatimu lagi, untuk bisa meyakinkan kamu lagi, untuk bisa membuka pintu hatimu lagi gitu ya. Jadi memang menurut dia butuh waktu, butuh kesempatan, butuh strategi, butuh rencana untuk bisa mendapatkan perhatian dari kamu. Jadi
Dia benar-benar pengen uh, apa ya, membuat peluang lah buat dia sendiri. Cuman memang butuh kesadaran diri yang sehat untuk bisa membangun kembali rasa koneksi antara kamu dengan dia. Gitu ya. Benar-benar yang dia harus sadar dulu nih. Gimana nih caranya biar kamu bisa yakin bahwa dia uh, tulus juga maunya sama kamu gitu ya. Jadi dia lagi nyari cara lah buat kamu percaya lagi sama dia gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Gemini, kemudian ada Virgo, The Hermit, ya Virgo. Itu aja zodiaknya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian sekarang, maka inilah ceritanya cocok untuk kalian gitu ya. Ribet aku ngomongnya. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.